Pernah nggak Anda semua berada dalam situasi atau kondisi saat butuh ide kreatif, saat butuh gagasan, saat butuh referensi atau masukan untuk mengambil keputusan, tapi justru kita malah dalam kondisi stuck, mentok, bingung, nggak tahu mau ngapain dan nggak paham harus bagaimana. Ini merupakan sebuah hal yang wajar ya, karena boleh dikatakan manusia itu punya yang namanya keterbatasan ya. Ada kalanya sekreatif-kreatifnya orang, dia itu akan menghadapi momentum di mana agak sulit untuk mendapatkan atau agak menantang untuk menemukan yang namanya ide atau gagasan baru ya. Nah, ada beragam cara, bermacam pendekatan yang bisa dilakukan ya. Ada yang mengatakan bahwa oh ketika kita mengalami stuck, mentok atau kebuntuan, mengartikan sebagai bahwa itu adalah momentum bagi kita untuk mengambil jeda sejenak ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa oh itu pertanda ya bahwa kita perlu beristirahat karena memang merupakan salah satu alarm di dalam tubuh kita. Ada juga yang punya pandangan bahwa oh ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, bingung ingin mencari ide gimana, saatnya kita melakukan delegasi, meminta orang lain untuk membantu memikirkan apa yang menjadi tantangan, kendala maupun tujuan yang akan kita capai. Nah, selain dari itu ada juga yang pernah menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk mengambil waktu sejenak atau sesaat untuk melakukan aktivitas yang namanya jalan. Ini jalan beneran ya, jalan kaki ya dalam hal ini. Nah, ada beberapa hal yang ditemukan dan ini bisa menjadi rekomendasi buat kita semua. Yang pertama, ini berasal dari Shane O'Mara, seorang Professor of Experimental Brain Research dari Trinity College di Dublin, Irlandia, yang dia bilang begini, sejak zaman dahulu telah diakui bahwa berjalan kaki dengan baik adalah cara terbaik untuk memikirkan masalah. Nah, pendapat beliau yang lainnya adalah berjalan mempengaruhi banyak aspek kognisi yang meliputi bagaimana berpikir, bernalar, mengingat, membaca, dan juga menulis. Secara khusus, ada hubungan vital antara gerakan tubuh dengan aliran pemikiran. Nah, yang berikutnya, masih berkaitan dengan jalan kaki ya. Jalan kaki dapat menstimulus, membiarkan pikiran melayang dan mengintegrasikan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Perenungan itu akhirnya membuka kemungkinan potensi dan pola pikir baru. Nah, hal itu disebabkan karena pada saat berjalan, jantung memompa lebih cepat, mengalirkan banyak darah dan oksigen tidak hanya ke otot, tapi ke semua organ termasuk otak. Nah, ini pendapat dari Shane O'Mara yang mendukung bahwa dengan kita melakukan aktivitas jalan kaki, ternyata bisa menstimulus salah satu organ yang vital di dalam tubuh kita, yaitu otak ya, yang akhirnya bisa membantu kejernihan dalam berpikir, kemudian juga pada saat kita mengalami kebuntuan itu bisa lebih terselesaikan permasalahan mengenai kebuntuannya ya. Nah, masih ada pernyataan lanjutan dari orang yang sama, itu Shane O'Mara. Ternyata berjalan secara teratur mendorong koneksi baru antara sel-sel otak, mencegah jaringan otak tua karena usia, meningkatkan volume wilayah otak yang penting untuk memori, dan meningkatkan kadar molekul yang merangsang pertumbuhan neuron baru dan mengirimkan pesan di antara mereka. Hal inilah yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi pendapat dari Shane O'Mara ini menjadi landasan, menjadi penguat bahwa aktivitas yang namanya jalan kaki itu bisa menstimulus cara kerja otak kita. Nah, jadi bisa jadi rujukan juga bahwa oh, pada saat kita mengalami kebuntuan, kita mengalami stuck, ambil jeda sejenak, melakukan aktivitas yang namanya jalan kaki. Nah, pertanyaannya, ada nggak tokoh-tokoh besar di luar sana yang terkenal dengan karyanya itu ternyata punya kebiasaan melakukan yang namanya jalan kaki? Ternyata ada beberapa, ini tokoh-tokoh yang cukup melegenda bahkan ya. Yang pertama itu dari seorang komposer dan pianis asal Jerman yang bernama Beethoven ya, bernama lengkap Ludwig van Beethoven. Dan ternyata beliau itu melahirkan karya Six Symphony
itu terpengaruh dengan nuansa hutan saat dia berjalan kaki. Jadi dia ini seorang komposer, seorang musisi, seorang pianis juga, ternyata untuk bisa menghasilkan karya besar itu juga dipengaruhi dengan nuansa hutan pada saat dia melakukan aktivitas jalan kaki. Nah, kemudian ada juga seorang yang bernama Charles Dickens, ya, seorang novelis dari Inggris, yang dia itu ternyata punya kebiasaan jalan kaki. Bahkan ada salah satu karyanya itu yang berjudul Christmas Carol, itu diperoleh idenya ketika melakukan jalan kaki sebanyak atau sejauh 48 kilometer menyusuri jalan-jalan yang ada di London, termasuk mau itu jalan besar, mau itu jalan tikus, itu ditempuh dengan cara berjalan kaki. Nah, kemudian ada juga sebuah hasil penelitian ini yang dirilis oleh American Psychological Association of Journal of Experimental Psychology yang menyampaikan bahwa peneliti di sini mengungkapkan kita sebetulnya tidak perlu berjalan jauh dengan durasi berjam-jam untuk meningkatkan kreativitas, ya. Karena dari studi tersebut didapatkan dengan jalan kaki singkat antara 5 sampai 16 menit itu dampaknya pun akan terlihat. Nah, dan bicara mengenai jalan, peneliti tersebut juga menyampaikan nggak mesti kita itu jalan di luar ruangan, ya. Bisa juga kreativitas itu muncul saat seseorang berjalan di dalam ruangan seperti di atas treadmill, atau kalau misalkan buat teman-teman yang bekerja di korporat, misalkan jalan di selasar atau di lorong gitu ya. Atau mungkin ada resiko atau konsekuensi kalau misalkan tempat kerja kita atau kantor kita open space, orang akan nanya, nih ngapain bolak-balik jalan-jalan gitu itu ya. Oke. Nah, kemudian ada penelitian lain dari University of South Carolina yang menyebutkan bahwa berjalan di antara alam lebih baik dibandingkan berada di dalam ruangan atau lingkungan perkotaan buatan manusia. Nah, jadi kalau dari penelitian yang berbeda, agak kontras dengan yang disampaikan sebelumnya, ya, bahwa lebih baik berjalan di antara alam, ya, dibandingkan dengan kalau kita hanya berjalan di dalam ruangan. Nah, berjalan di taman misalnya, memungkinkan pikiran itu bisa berimajinasi dengan santai dari satu pengalaman indrawi ke pengalaman lainnya. Nah, di sini juga ditambahkan, sementara berjalan kaki di persimpangan yang padat, penuh pejalan kaki, mobil, papan iklan, itu bisa mendistrak atau mengalihkan perhatian kita ketika sedang melakukan aktivitas jalan kaki. Nah, walaupun di sini disampaikan juga, meskipun nggak bisa dipungkiri, jalan di dalam perkotaan itu juga menawarkan stimulus bagi pikiran. Nah, intinya adalah mau kita jalan di dalam ruangan, mau kita jalan di perkotaan, mau kita jalan di tempat yang memang nuansa alamnya sangat kental seperti di taman perkotaan, itu baik untuk memberikan stimulus kepada pikiran kita. Nah, maka yang ada di hasil penelitian ini adalah jalannya di mana, bukan jalannya dengan siapa. Oke. Nah, maka buat Anda semua yang mungkin juga termasuk saya di dalamnya, kayaknya perlu memperbanyak intensitas jalan kaki. Karena memang kalau saya sendiri, jujur-jujuran termasuk orang yang boleh dikatakan untuk melakukan aktivitas dengan berjalan kaki agak, ya mungkin kalau bahasa ekstrimnya agak malas kali ya. Kayaknya harus mulai berubah dari sekarang untuk lebih sering, lebih memperbanyak aktivitas dengan yang namanya jalan kaki. Kalaupun ya, ada sebuah tempat tertentu yang memang diaksesnya perlu menggunakan kendaraan umum, itu adalah sesuatu yang bisa kita siasati atau kita akalin lah bahasa gampangnya. Yang terpenting dalam satu hari, penting bagi kita untuk meningkatkan intensitas yang namanya berjalan kaki. Terlepas dari memang belakangan mungkin kita sering mendengar ya, lakukan yang namanya 10.000 langkah dan berbagai macam langkah-langkah yang tujuannya adalah untuk membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Dan ternyata jalan kaki itu bukan hanya sehat di tubuh, di fisik secara umum, tapi ternyata jalan kaki ini juga bisa membantu menstimulus yang namanya daya kreasi, sifat kreatif yang dimiliki oleh manusia. Nah, untuk itu, yuk kita mulai dari sekarang juga. Nah, terima kasih. Selamat bertumbuh.
Selamat menikmati langkah pertama untuk bisa mencapai ribuan angka lainnya, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.